Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, update terbaru dari Core Mining ya, di aplikasi masing-masing mungkin bisa dibaca karena memang di sana ada bahasa Inggris ya. Nah, ini ada teman kita yang sudah menerjemahkannya ya dengan bahasa Indonesia agar mudah untuk dipahami teman-teman. Baik teman-teman, beberapa hal yang harus kita pahami seperti video-video saya sebelumnya, kita mempelajari jenis-jenis mainnet ya, karena mainnet ini banyak yang menggunakan berbeda metodenya. Ada metode A, B, C dan lain sebagainya lah ya, jenisnya banyak. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mainnet itu di on kan atau di launchingkan, sebelumnya itu mereka sudah mendesain metode agar apa? Agar ketika mainnet itu diluncurkan, ketika memang arahnya kripto ini akan hasilnya nanti akan terpengaruhi dengan volatilitas pasar, artinya tidak langsung dam, karena itu sudah hukumnya dari dulu. Ketika mainnet diluncurkan itu sudah pasti yang namanya mempiatkan itu sudah lumrah ya, mempiatkan sudah lumrah. Karena kenapa? Karena lagi-lagi semua masyarakat dunia tentunya membutuhkan daripada income dari hasil mainnet ya, untuk memenuhi kebutuhan, itu sudah lumrah, udah wajar lah. Nah, jadi beberapa pengembang kripto ya di dunia ini coba mendesain yang penting tidak keluar dari koridornya mainnet, aturan daripada mainnet. Berbagai metode, berbagai cara, bagaimana caranya biar tidak ada yang dirugikan pula. Ada yang memang mainnetnya itu mereka ngehold, bahkan ya setelah peluncuran mainnet itu sendiri mereka banyak yang mengunci ya, banyak yang pernah beberapa tahun yang lalu saya juga mengalami itu, ada yang hingga 100% dikunci dengan durasi waktu sekian lama gitu kan. Ada yang cuman 90%, 10%-nya diberikan, ada yang 50%, ada yang 50% dikunci, ada yang memang diserahkan ke kita. Kita mau ngunci berapa monggo, silahkan bebas, seperti itu ya. Tapi memang kalau untuk yang dibebaskan seperti itu tanpa regulasi daripada developer, biasanya itu effortnya kepada kita sendiri nanti. Nah, ketika value-nya turun itu tidak bisa nyalahin developer, karena developer nyerahin ke kita. Ya, nyerahin ke kita untuk lock up-nya berapa lama, seperti itu. Nah, untuk core ini teman-teman, untuk core ini juga menggunakan adopsi sistem yang memang di sini tidak diterterakan untuk lock up ya, entah tidak atau belum. Ini yang akan kita tunggu. Tetapi dengan informasi tadi pagi saya sudah upload juga untuk info mainnet bahwa sudah resmi akan diluncurkan mainnet di bulan ini ya. Ini udah bisa disimpulkan, bisa disimpulkan dari informasi core DAO-nya sendiri bahwa jelas ini terjadi di bulan ini untuk mainnetnya. Namun mainnet ini sendiri yang harus kita pahami, apakah semudah yang kita pahami juga selama ini? Artinya ketika mainnet launching, koin masuk kita swap, kita rupiahkan dan kita nikmati, tidak seperti itu ternyata. Nah, jadi ini ada metode tersendiri. Nah, seperti di di aplikasi ada announcement, pemberitahuan seperti ini teman-teman ya. Penyelesaian lengkap penambangan core diperkirakan akan terjadi pada tanggal 15 Desember. Nah, jadi kita harus paham, jadi bukan tanggal 12. Di sini mengundur menjadi tanggal 15, itu akan off total ya, tanggal 15 Desember waktu United ya, Amerika, waktunya Amerika, bahwa kami meminta semua pengguna untuk mengklaim core yang ditambang hingga 18 Desember pukul 23.59.59, artinya jam 12 malam waktu Amerika. Artinya gini teman-teman, jadi tanggal 15 itu penutupan miningnya, kita sudah tidak bisa mining per tanggal 15 ya, sehabisnya tanggal 15, berarti mulai tanggal 16 lah ya. Mulai tanggal 16 kita udah bisa nggak mining, nanti juga kan selisih 12 jam. Artinya kita nanti coba di aplikasi masing-masing, ketika sudah tidak bisa mining artinya memang sudah ditutup dari sana, serempak total semua ya. Nah,
Dari mulai penutupan itu dikasih jeda waktu masa tenggang sampai tanggal 18 untuk mengklaim hasil mining kita. Ya, itu untuk mengklaim hasil mining kita. Artinya gini, mengklaim di sini adalah ketika 24 jam kan biasa ada kotak merah. Kotak di aplikasinya itu ada kotak merah bergoyang. Nah, itu durasi daripada yang mungkin dia sibuk, mungkin minernya itu repot dan sebagainya lah. Itunya masih ada waktu dari tanggal 15 sampai 18, 3 hari. Ya, ketika itu tidak diklaim juga maka dinyatakan hangus koinnya. Artinya di sini klaim itu bukan ini bukan apa namanya, bukan kita miningnya, bukan miningnya itu tanggal 15 ya. Jadi klaimnya itu sampai tanggal 18. Nah, bentuk klaimnya ini sendiri kita yang harus pahami, apakah nanti sisa mining ya, sisa mining yang belum terklaim, apakah nanti klaim yang dimaksud sama Cordao ini adalah klaim pemindahan kepada wallet kita. Ini kita nggak tahu ya, nanti coba kita cek aja nanti ya. Kita cek nanti apakah klaim di sini pemindahan koinnya dulu ya ke MetaMask selama 3 hari ini atau seperti apa, kita lihat nanti ya. Token yang tidak diklaim akan dihapus ya, token yang tidak diklaim akan dihapus, artinya saat waktu tanggal 15 ya. Kita tanggal 18 berarti ya akan dihapus ya, waktu ini habis, artinya sudah dikasih tenggang 3 hari. Saldo core di akun Anda tidak akan terpengaruh oleh hal ini ya, artinya saldo-saldo yang sudah di akun kita itu tidak terpengaruh ya di masa klaim ini, walaupun misalkan nanti ketika lewat tanggal 18 saldo kita tetap aman, gak bakalan ikut terhapus ya. Aplikasi Satoshi akan meluncurkan versi baru ya, berarti nanti aplikasinya apakah nanti update bentuknya atau nanti yang lama suruh uninstall dan kita disuruh untuk menginstal aplikasi baru. Apakah seperti itu? Kita lihat nanti. Yang bertujuan untuk menjadi platform airdrop gratis teratas di dunia dan akan diluncurkan dengan 3 proyek pengujian untuk dialami dan dicoba oleh semua pengguna. Nah, di sini tidak ada keterangan ini apakah aplikasi Satoshi yang diluncurkan versi baru ini via node atau via handphone, tidak dijelaskan juga. Tetapi ketika kita memahami perkataan ini, keterangan ini artinya kemungkinan besar masih via handphone. Ada aplikasi baru ya, aplikasi diupdate tetapi masih di handphone kalau ngelihat penjelasan seperti ini, karena tidak ada pengarahan untuk penginstalan aplikasi Satoshi yang versi baru ini di node, belum ada. Nah, proyek uji ini adalah proyek uji. Proyek uji ini akan berfungsi sebagai penyelesaian uji coba sistem. Nah, uji coba sistem yang proyek yang kedua ini yang baru ya. Jadi Cordao ini merancang atau menciptakan proyek yang kedua ya. Proyek uji ini berfungsi sebagai penyelesaian uji coba sistem serta uji tekanan. Apa yang dimaksud uji tekanan? Uji tekanan itu adalah ketika nanti di sini kan nanti diarahkan kita untuk fase-fase ketika kita disuruh transaksi dan sebagainya, mungkin ya. Testnet memang sudah berjalan dari kemarin-kemarin ya, mungkin itu untuk kelancaran daripada kecepatan mining yang versi pertama. Nah, untuk versi kedua ini secara tidak langsung kita diminta untuk ada kontribusi nanti di sana. Nah, di sini ada jelasan, kami berharap semua orang dapat mengambil bagian aktif dalam hal ini dan berharap fase pengujian berjalan lancar. Artinya fase pengujian ini fase mungkin nanti ada beberapa yang harus kita ikut kontribusi di proyek yang kedua ini. Fase pengujian ini akan ditetapkan untuk periode 7 hari. Berarti fase ini selama 7 hari memakan waktu ya. Setelah berhasil menyelesaikan fase pengujian, kami akan secara resmi meluncurkan proyek untuk memulai fungsi airdrop baru sekitar tanggal 26 Desember. Artinya di sini setelah 7 hari itu bukan berarti di sini total mainnet dan lain sebagainya, tidak. Tetapi di sini untuk peluncurannya itu untuk proyek yang kedua, bukan peluncuran mainnet. Di sini tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan bahwa itu kita harus nunggu mainnet 7 hari. Namun tidak demikian, pemahamannya tidak sampai di situ. Apakah mungkin nanti ada keterangan, pasti ada susulan ya untuk apa namanya mendekati mainnet seperti ini, sudah pasti update terus ya. Karena kenapa? Karena untuk biar lebih jelas kepada para penambangnya, pasti ada informasi lanjutan nanti ya teman-teman ya, kita tunggu aja.
Namun untuk masalah ini artinya di sini fase pengujian ini bukan untuk mainnetnya tetapi untuk proyek yang kedua ya. Nah, kemudian ini juga akan menjadi akhir resmi dari fungsi penambangan sebelumnya, katanya begitu. Jadi tanggal 26 Desember ini akan menjadi akhir resmi dari fungsi penambangan kita saat ini. Nah, berarti di sini ada jelas ya, dipahami ya. Berarti tanggal 26 Desember teman-teman itu total resmi ya berakhir. Nah, namun tidak juga dijelaskan mainnetnya itu seperti apa dan tepatnya tanggal berapa, artinya migrasi lah ya. Kalau memang posisinya ini kita peluncuran mainnet, di sini belum ada informasi. Kami meminta semua pengguna untuk memasang versi aplikasi baru sesegera mungkin, katanya begitu. Akan ada postingan resmi lain yang mengumumkan peluncuran versi aplikasi baru. Nah, jadi dari mulai per hari ini, tak kemudian ketemu tanggal 15, oke, kita ada diperkirakan ini penyelesaian lengkap penambangan core ya, ini mungkin akan op ya. Kemudian ketemu tanggal 18 untuk terakhir klaim, dan di sini tanggal 26 sampai 26 Desember itu 26 Desember itu adalah launchingnya proyek baru dan termasuk juga ditutup secara resmi fungsi penambangan sebelumnya. Nah, fungsi di sini apakah fungsi di sini ketemu mainnet di tanggal 26 atau di sini ada fungsi yang namanya testnet dari penambangan sebelumnya? Karena informasi dari Cordao sebelumnya bahwa testnet penambangan sebelumnya itu masih dijalankan, teman-teman. Testnet penambangan sebelumnya itu masih dijalankan, belum ditutup. Jadi ketika kita mainnet pun informasinya kan testnetnya tetap jalan, membutuhkan hash. Jadi yang diambil dari dari testnetnya itu adalah buat membantu hash daripada mungkin tujuannya adalah proyek yang kedua ini. Seperti itu ya. Jadi di sini juga belum jelas teman-teman, informasi ini saya rasa sih belum clear banget ya, per tanggal betul-betul migrasi koin dan bisa pindah ke MetaMask-nya juga belum ada penjelasan. Jadi ini hanya baru gambaran saja. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Artinya yang pasti bulan ini masih termasuk bulan ini kita sama-sama berharap bahwa baik adanya dan betul-betul sudah total migrasi dan kita bisa menikmati hasilnya. Itu pun masih tetap ada satu pertanyaan, apakah nanti ada limit untuk kita swap ya, yang langsung seperti yang bisa kita swap ya, nanti ada lockup berapa persen, atau nanti modelnya itu bisa langsung masuk semua. Artinya semua hasil mining kita dimigrasikan ke MetaMask dan semua koin yang termigrasi ke MetaMask itu kita bisa swap semau kita, seperti itu misalkan. Nah, itu juga belum ada informasi teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja informasi lanjutan, bahwa ini sementara yang kita dapat adalah seperti ini. Ya kita bersabar aja karena memang mereka menciptakan proyek yang kedua dan dilihat dari sini tidak ada pembahasan ke arah node. Ya, jadi kemungkinan masih melalui handphone ya, tapi kita lihat nanti ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada gambaran, bisa memberikan buat teman-teman gambaran bahwa langkah ke depan seperti apa dan bagaimana ya kita berharap lah semuanya betul-betul terjadi di bulan ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.